أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Mengenai bacaan bahwa ini beberapa ayat dari segi isi nyambung, baik struktur bahasanya maupun maknanya, tapi kita berhenti karena Rasulullah memberikan contoh meskipun ada tanda lam alif yang artinya la taqif, jangan berhenti, kita diberi contoh Rasulullah berhenti setiap ayat seperti di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu satu rangkaian. Tapi karena ada tanda-tanda ayat lalu kita berhenti setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Di ayat 22 sampai 28 ini Allah bercerita tentang nasibnya orang-orang abror. Pada beberapa kesempatan yang lalu kita mendapatkan bahwa ada dua kelompok manusia. Yang satu kelompok fujjar, orang yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan dosa-dosa. Dan satu kelompok lagi yang disebut al-abror. Al-abror adalah orang-orang yang baik. Nah, orang yang baik ketika hidup di dunia disertai dengan keimanan, maka mereka di akhirat akan mendapatkan nasib yang baik. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu nanti betul-betul akan ada di tempat yang penuh kenikmatan. Na'im dari kata ni'mah, yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Mereka itu duduk-duduk di dipan-dipan sambil memandang. Duduk-duduk sambil memandang. Ini biasanya orang yang duduk-duduk sambil menikmati sesuatu, mengambil posisi duduk yang nyaman, kemudian mata memandang. Seperti misalnya kita sedang ada di pegunungan, kita melihat pemandangan yang indah, ada bangku, kita duduk di situ, kemudian dia melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu mengenali mereka pada wajah mereka. Ta'rifu itu bisa berarti kenal, bisa berarti menengarai, recognize atau acknowledge. Kamu menengarai di wajah mereka itu kelihatan berseri-seri karena merasakan kenikmatan. Yusqawna min rahiqim makhtum. Kenikmatan itu antara lain mereka itu diberi minum dari tempat yang tertutup. Jadi kalau di dunia ini orang-orang yang suka minum minuman keras itu ditaruh di botol, ditutup yang rapat, disimpan. Nah, ini besok di akhirat orang-orang yang baik itu akan minum minuman yang lezat. Oleh karena itu
orang yang ketika di dunia minum minuman keras, nanti di akhirat tidak akan minum khamr di sana. Khitamuhu misk, tutupnya itu berbau wangi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pesannya ada di sini. Kalian mengetahui betapa nikmatnya orang-orang yang baik itu ketika di akhirat. Hendaknya kalian itu mengejar itu. Berlomba-lombalah kalian, ya. Falyatanafas, berlomba-lombalah kalian fi dzalika, dalam hal itu, al-mutanafisun, orang-orang yang suka berlomba-lomba. Jadi kita dalam hidup di dunia ini didorong oleh Allah untuk berlomba-lomba. Tapi hati-hati kita ketika mengartikan berlomba-lomba. Berlomba-lomba kalau di dunia ini, kalau ada perlombaan lari, perlombaan baca Quran, itu biasanya suka mencari menang-menangan. Akibatnya yang menang merasa bangga, dan seringkali kebanggaan itu berlebihan sehingga menjadi sombong. Jadi berlomba-lomba di sini bukan berlomba-lomba yang semacam itu. Maka saya lebih suka mengartikan berpacu. Ya. Hendaklah orang-orang yang suka berpacu itu memacu diri. Kalau memacu diri itu perbandingannya diri kita dan diri kita. Dulu saya tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah baca Al-Quran. Dulu saya bisa membaca Al-Quran. Sekarang saya sudah hafal beberapa surat. Jadi maju. Ya, orang yang baik itu bisa ditengarai bahwa hidupnya itu selalu mengalami progres. Maju. Orang yang statis, itu sama dengan orang yang hidup tapi berjalan di tempat sampai umurnya habis, ya tetap di situ saja. Nah, itu orang-orang mukmin tidak seperti itu. Orang-orang mukmin itu terpacu untuk maju seberapapun umurnya. Tidak melihat bahwa itu hanya ketika masih muda. Kalau di dunia perlombaan, tergantung perlombaan apa. Ada perlombaan olahraga fisik yang ketika umurnya sudah 33 sudah mulai lemah. Ada yang kalau umur 40 habis itu lemah. Nah, falyatanafasil mutanafisun ini hendaklah dilakukan oleh orang umur berapapun. Karena berpacu atau memacu diri itu sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan majunya. Kok saya menambahi dengan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya dan sebagainya. Nanti saya akan menunjukkan beberapa ayat yang mendukungnya. Wa mizajuhu min tasnim. Minuman itu dicampur dengan, ada campuran, yaitu dari tasnim. Tasnim itu apa? Dijelaskan, ainay yashrabu bihal muqarrabun. Mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi di surga itu ada beberapa mata air yang bermacam-macam dan semuanya enak. Ada 4 macam yang terkumpul di surat Muhammad. Itu ada khamr, ada air yang bening, ada susu. Nah, itu campur. Tapi ada juga di surat Al-Muzammil itu air jahe. Bukan jahe diperes, tetapi rasanya itu rasa jahe. Yang berhak meminum itu adalah orang-orang yang abror, yang perilakunya baik didasari dengan keimanan.
Saya mau mengajak memahami ini untuk kita terapkan dalam kehidupan. Kalau kita memahami dalam rangka menerapkannya dalam kehidupan, maka kita cari makna-makna yang memotivasi kita. Di sini motivasinya adalah fal yatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang yang memang suka maju, suka lebih maju daripada orang lain, hendaklah mereka itu memacu diri. Terus memacu diri targetnya apa? Targetnya kalau kita balapan itu start, mulai dari garis start nanti sampai ke garis finish. Startnya dari posisi kita masing-masing. Oleh karena itu startnya kita orang-orang mukmin ini beda-beda. Misalnya kalau membaca Al-Quran, ada yang start dari mempelajari alif ba ta. Ada yang startnya sudah bisa membaca, terus ada yang startnya sudah hafal sedikit-sedikit begitu. Jadi startnya itu sesuai dengan keadaan masing-masing sekarang. Jadi sampai mulai dari manapun nggak masalah. Yang penting falyatanafas, memacu diri untuk maju. Kalau begitu nanti yang paling tinggi nilainya siapa? Yang majunya paling cepat. Yang majunya paling cepat. Jadi misalnya orang mulai dari kilometer 0, ada yang memulai dari kilometer 5. Ketika orang yang di kilometer 5 sampai puluhan tahun, dia hanya sampai dengan kilometer 5,5. Orang yang berangkat dari 0 pada saat yang sama dia sudah mencapai 7. Berarti progresnya lebih cepat. Nah, orang yang tinggi nilainya adalah orang yang progresnya lebih cepat. Oleh karena itu kita mesti selalu menilai diri. Hari ini kemajuanku apa ya? Nah, misalnya pagi hari kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memacu diri. Memacu diri itu kalau dalam kemampuan itu ya kayak meningkatkan capacity ya. Jadi capacity expansion, peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas itu kalau misalnya dulunya hanya mampu mengangkat barbel 5 kilo, kemudian bisa mengangkat yang 10 kilo, itu kan maju dia, ada progres. Terus orang yang majunya cepat itu berarti makin cepat sampai ke finish. Nah, finishnya itu apa? Finishnya itu Allah. Jadi kita memacu diri untuk mencapai finishnya itu Allah. Lu ke Allah, gimana kita bisa sampai kepada Allah? Tentu yang kita cari itu ridhonya Allah. Ridhonya Allah itulah yang menjadi finish kita. Terus titik terakhirnya kita melakukan effort, melakukan usaha itu kapan? Ketika kita mati. Jadi kita berusaha memacu diri, deadline-nya kematian. Ya, kebetulan istilah deadline itu memang dari dead, mati. Cuma seringkali kalau kita bilang deadline itu pekerjaan. Ya, ini pekerjaan harus diserahkan pada tanggal 7 nih. Nah, itu deadline-nya tanggal 7 atau tanggal 6. Nah, kalau ini benar-benar deadline, yaitu mati. Jadi kalau ada orang misalnya berlomba-lombanya itu meningkatkan kapasitas dirinya itu dalam hal kesabaran, misalnya dia menghadapi problem, dia harus sabar. Terus batasnya sampai kapan? Banyak orang bilang sabar itu ada batasnya. Gagal dia, gagal.
Sabar itu nggak ada batasnya, ya kalau dianggap batas itu kematian, mati itu sendiri. Jadi effortnya harus terus sampai dengan hilang nyawa kita. Ya. Nah itu kalau kita bisa memacu diri dengan cepat, maka kita diharapkan makin dekat dengan Allah. Nah orang yang dekat dengan Allah itu disebut al-muqarrabun. Ya, al-muqarrabun, orang yang dianggap dekat. Seringkali diartikan orang-orang yang didekatkan. Ya, ini yang orang-orang yang dekat artinya diakui kedekatannya. Kok diakui kedekatannya? Saya kasih perumpamaan. Ya. Mohon maaf kalau saya ngasih perumpamaan ini membuat makin bingung atau makin jelas. Kita menyebut, kita berusaha ikhlas. Ikhlas itu memurnikan niat. Kita sholat, kita berusaha niat kita hanya karena Allah. Kita puasa, niat kita hanya karena Allah, hanya untuk mencari ridha Allah. Orang yang berusaha agar apapun yang dilakukan itu murni hanya untuk mencari ridha Allah, namanya mukhlis atau mukhlas. Mukhlis atau mukhlas. Kalau dalam bahasa Arab, mukhlis itu aktif, mukhlas itu pasif. Kalau kita bilang, saya ini sedang berusaha ikhlas. Jadi kalau begitu, saya ini mukhlis atau mukhlas? Mukhlis, aktif, saya berusaha ikhlas. Tapi, apakah kita sudah berusaha ikhlas itu bisa mendapatkan sertifikat? Mohon maaf saya pakai istilah sertifikat. Sudah mendapatkan pengakuan dari Allah belum? Kalau mendapatkan pengakuan dari Allah namanya mukhlas. Ya, jadi mukhlas itu karena bentuknya pasif, artinya diakui sebagai orang yang murni niatnya dalam beribadah. Ya. Nah ini seperti itu. Muqarrabun itu pasif, orang-orang yang diakui kedekatannya dengan Allah. Nah usaha kita untuk mendekat itu namanya taqarrub. Taqarrub. Allah itu jawab dekat, dekat, qarib. Allah itu maha dekat, qarib. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita melakukan taqarrub. Kalau kita berusaha mendekat kepada Allah dan Allah mengakui, namanya muqarrabun atau muqarrabin. Itu istilah. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang lain yang menunjang atau mendukung ayat-ayat tersebut untuk memahaminya. Yang namanya al-faliyatanafasil mutanafisun, kita tuh berlomba-lomba atau memacu diri itu kemana? Kemana? Tadi saya menyebut tujuannya hanya satu, yaitu Allah, ridha Allah. Tetapi untuk mencari ridha Allah itu jalannya banyak, banyak jalan menuju ke sana. Kok jalannya banyak? Gini loh. Jalan yang saya maksud itu lane. Lane, kalau ada jalan misalnya jalan Tamrin, ada berapa jalur Pak? 4 ya. Nah itu 4 lane, 4 jalur. Nah itu jalan. Maka jalan menuju kepada Allah kadang-kadang disebut tunggal, tapi kadang-kadang disebut jamak. Ketika tunggal, jalan Tamrin itu satu jalan. Tapi ketika jamak, jalur-jalur itu. Jadi sabilillah, sabilillah, jalan menuju ke Allah. Sabilil Bogor, jalan menuju ke Bogor. Jadi kalau kita ngikuti aja jalan Bogor itu, nanti nyampe ke Bogor. Kalau kita mengikuti sabilillah, udah ikuti aja, nanti sampai kepada Allah. Tapi ada beberapa lajur. Ada lajur sholat, ada lajur puasa, ada lajur baca Quran,
tergantung visinya orang itu, tergantung kapasitas orang itu. Nah, arah setiap orang itu beda-beda. Kok beda-beda? Ya bakat orang kan beda-beda. Kok beda-beda? Memang dibuat oleh Allah itu bakat berbeda-beda. Kalau kita bakatnya sama, bagaimana kita bisa tolong menolong? Ada orang bakatnya itu menulis, ada yang bakatnya berpidato, ada yang bakatnya misalnya ekonomi dan sebagainya. Nah, bakat yang berbeda-beda ini memang diciptakan oleh Allah supaya bisa saling tolong menolong. Nah, bakat itu, setiap bakat itu mendorong orang untuk mengejar target yang tinggi sesuai dengan bakatnya tadi. Nah, itu saya coba mengambil dari ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha. Ayat ini konteksnya dulu itu ketika Rasulullah dan para sahabat diperintah oleh Allah pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, orang-orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam ketika Rasulullah sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Mereka beranggapan sama kok, sama-sama menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah menguji mereka. Mereka nurut kepada Allah atau menurut selera sendiri. Terus oleh Allah, sekarang kamu pindah kiblatmu ke arah Masjidil Haram atau ke arah kiblat Ka'bah. Begitu kiblatnya pindah, banyak orang-orang Yahudi yang kembali ke Yahudi. Nah, sebenarnya perintah ini untuk ngetes siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang hanya pura-pura beriman gitu. Nah, itu kita menyebut arah ke Ka'bah itu kiblat. Kiblat itu artinya dari qabula. Bahasa Arab yang akar katanya qaf ba'la itu semua menunjukkan menghadap ke depan. Misalnya taqabbala, menerima itu kan menghadap. Kita menerimanya tidak dengan di punggung, enggak, menghadap. Qabla al-maghrib, sebelum maghrib itu di depan. Qabulah, mencium juga menghadap ke depan. Nah, kiblat itu tempat menghadap. Nah, tempat menghadap itu istilahnya kiblat. Itu yang kita lakukan itu secara fisik kita menghadap ke arah Mekah. Tapi istilah yang lain adalah wijhah. Wijhah itu dari kata wajhun, wajah, muka kita. Kalau kita menghadap ke kiblat kan yang kita hadapkan muka kita. Nah, karena di sini Allah memilih kata wijhah, konteks turunnya ayat ini adalah kiblat Masjidil Haram atau Ka'bah. Tapi pemilihan kata ini bisa berarti setiap orang itu menghadap ke arah pandangannya sendiri-sendiri atau menuju ke visinya sendiri-sendiri. Vision itu kan pandangan, wajah itu kita gunakan untuk memandang. Huwa muwalliha, yang dia itu mengarahkan hadapannya atau wajahnya ke situ. Jadi setiap orang itu mempunyai wajah mempunyai arah yang berbeda-beda. Karena berbeda-beda, fastabiqul khairat, maka hendaklah mereka itu berlomba-lomba cepat-cepatan untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan, ya ini kalau diartikan berlomba-lomba kurang pas. Kalau berlomba-lomba, sabiqu.
Ini istabiqu. Istabiqu. Berusaha untuk cepat melakukan kebaikan. Jadi bukan, kalau diartikan sebenarnya bukan berlomba-lomba, tapi cepat memperolehnya. Jadi misalnya begini, kebetulan masjid kita mau mengganti monitor, proyektor. Terus yang diganti hanya satu ya. Ya itu, wah ini aku keduluan nih. Ada yang membelikan satu nih. Mumpung itu belum diganti, aku cepet-cepet. Jadi begitu ada kesempatan, tangkap, grab it, tangkap. Nah itu cepet-cepetan. Ya, jadi cepet-cepetan seperti itu kan tidak diperkirakan tidak menyebabkan kesombongan, gitu kan. Alhamdulillah aku bisa dapat duluan. Fastabiqul khairat itu semacam itu. Di mana-mana ada kebaikan, kesempatan ini dan sebagainya. Begitu ada saudara-saudara kita yang terdampak banjir, ayo kita kumpulin duit, kirim ke sana. Nah, itu juga fastabiqul khairat. Mohon maaf, saya agak belok sedikit. Seringkali orang kalau misalnya menulis fastabiqul khairat di rumah, itu kan misalnya untuk peringatan diri, terus orang bilang, ini Muhammadiyah ini orang ini. Jangan dipakai identitas. Ini Quran untuk semua umat Islam. Jadi jangan, karena orang-orang Muhammadiyah itu memacu diri, mendorong anggotanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tulis fastabiqul khairat untuk mengingatkan diri, tapi terus dipakai identitas. Muhammadiyah ini, lu Quran kok Muhammadiyah. Ini kan seperti kalau kita sholat, doa iftitahnya apa? Kabira walhamdulillah, ini wajah tuh, NU ini. Terus ya kalau misalnya Allahumma ba'id Muhammadiyah ini, nah, dua-duanya ada hadisnya. Emangnya Nabi Muhammad itu NU atau Muhammadiyah? Ya, jadi kalau ada anjuran-anjuran yang sifatnya umum begini, jangan dipakai sebagai identitas. Nah kalau misalnya orang Muhammadiyah masang itu, kok kita kalah sih sama orang Muhammadiyah? Misalnya kalau kita bukan orang Muhammadiyah, kok kita kalah sih sama orang Muhammadiyah? Enggak, aku nggak mau kalah. Nah, itu fastabiqu ya. Nah, ini saya ingat Gus Dur itu kan orang NU. Dia waktu itu mengajak Dr. Sugiyat untuk bergabung di PKB sebagai anggota Suriah. Nah, Gus Dur bilang pada saya, aku diajak Gus Dur masuk ke Suriah PKB. Aku ambil nggak? Ambil Pak, ambil. Kok begitu? Aku bilang sama Amin Rais, aku dimarahi. Bilang sama istriku, aku dimarahi. Gini Pak, PKB itu partai terbuka. Karena terbuka, banyak orang Kristen itu menjadi pejabat PKB, terutama di Indonesia Timur. Tapi orang Muhammadiyah nggak ada. Ini kan kita tega membiarkan NU ini lebih dekat kepada orang lain. Kita dampingi. Saya bilang misinya 2. Saya sebutkan salah satu saja ya. Salah satunya rukunkan NU dan Muhammadiyah. Nomor 1, rukunkan NU dan Muhammadiyah. Itu benar itu. Kalau Gus Dur pergi ke daerah, Dr. Sugiyat suruh pidato dulu. Saya habis pidato, tuh bapak-bapak, ibu-ibu, orang Muhammadiyah aja begitu, kenapa kita kayak NU kalah? Gitu. Jadi dipakai untuk mendorong. Ya, ini seperti ini, fastabiqul khairat kita pakai untuk mendorong. Kita jangan terkotak-kotak, udahlah kita bersama-sama, cuma kita itu mendorong diri kita masing-masing. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Kenapa kita harus cepat-cepat? Iya, karena suatu saat kalian akan mati dan nanti akan dihidupkan kembali. Nah, saat itu kalian akan menghadap Allah, akan dihisab. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, ya'ti bikumullah, Allah akan mendatangkan kalian. Kalian gak bisa lari. Jami'an, semua.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Jadi kenapa kita berlomba-lomba? Kita ingat kita punya deadline. Kita diberi umur itu sebenarnya umur itu kan waktu. Waktu itu opportunity atau chance. Ada kesempatan. Kesempatan jangan dibuang. Kalau ada kesempatan dibuang, itu tell me, telat mikir. Ya, telat mikir. Cepet. Begitu ada masalah, ambil. Saya bilang masalah. Masalah itu bahasa lain problem kan. Pengusaha itu kalau melihat problem, pengusaha yang jeli ya, kalau melihat problem itu kesempatan. Kesempatan. Misalnya orang survei ke suatu perkampungan. Orang pada nggak pakai sandal, ya, kaki telanjang. Itu kan problem tuh. Kesempatan bagi saya untuk menjual sandal dan sepatu. Terus misalnya kita melihat problem. Ada teman baca Quran tertatih-tatih. Ini Pak Rahmat, aku ajari, gitu ya. Aku ajari membaca. Jadi problemnya dia itu kesempatan bagi saya untuk memperoleh pahala. Kalau bisnis, problemnya orang, kalau aku mengatasi masalah itu, aku dapat uang. Ya, kalau hujan lebat, orang sudah jam keluar dari kantor jam 4, mereka nggak bisa keluar, nggak bisa pergi ke kendaraannya. Anak-anak itu pinter bawa payung. Jadi hujan ini problem bagi banyak orang. Dan itu kesempatan bagi saya untuk dapat duit. Pak, Bu, payung, nanti dapat duit. Jadi kalau pengusaha begitu lihat ada problem, ini kesempatan aku dapat duit. Kalau orang yang beriman, begitu ada problem, ini kesempatan saya mendapatkan pahala. Supaya ketika kita tuh meninggal dunia, kita sudah mempunyai koleksi pahala yang cukup memadai. Karena setiap orang itu mempunyai arah yang berbeda-beda, mempunyai visi yang berbeda-beda, maka ya memang orang itu menjadi kemampuannya beda-beda dan pekerjaannya beda-beda. Memang Allah tidak menghendaki semuanya seragam. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah menjadikan kalian itu sebagai umat yang satu, yang homogen. Kalau homogen semuanya kaya. Kalau kita mau menjual barang, siapa yang mau beli? Orang kaya itu kan cadangan semuanya ada. Makanan ada, pakaian ada, kendaraan ada. Kita tawarin, Bu, mau ini Bu? Oh, udah punya. Tawarin tisu, sudah punya. Ya. Kalau homogen, ekonomi nggak jalan. Dibuat oleh Allah heterogen. Supaya apa? Masing-masing merasa ada kekurangan. Dengan kekurangan itu masing-masing minta tolong kepada orang lain. Dengan minta tolong maka dia tidak sombong. Nah, maka orang yang sombong itu aneh. Karena setiap orang itu punya kekurangan, mempunyai kelemahan. Tapi kalau dia bisa sombong. Coba kalau kita cek diri kita. Kelebihan kita dan kekurangan kita banyakkan mana? Banyakkan mana, Pak? Banyak kekurangan kita. Orang pandai di bidang keuangan. Keuangan itu bagian dari ekonomi ya. Belum tentu dia faham mengenai manajemen misalnya. Belum tentu dia faham mengenai produksi barang. Ya. Jadi kita itu baru sektor yang sama tuh. Jadi bidang yang sama-sama di ekonomi aja kita punya kelemahan-kelemahan. Apalagi bidang lain, teknologi dan sebagainya. Maka
Kalau ada orang sombong itu aneh. Kok bisa ya? Dia itu kan kelebihannya hanya sedikit sekali. Kalau dia punya kelebihan di bidang keuangan, orang lain juga ada tuh yang lebih pintar. Ya. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu, itu ada lagi orang yang lebih pintar. Pasti ada. Karena itu jangan sampai kita tuh sombong. Nah, Allah kalau memang menghendaki manusia itu dibuat jadi satu, homogen. Tapi walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah itu mau menguji kalian sesuai dengan apa yang Allah beri. Jadi Allah memberi kita masing-masing berbeda bakat, ada yang berbeda. Ada yang bakatnya suaranya indah dan kuat seperti Pak Rahmat, kalau adzan itu enak didengar. Kalau saya yang adzan nggak enak didengar, ya kan? Jadi bakat itu dibuat oleh Allah berbeda-beda untuk menguji. Ketika suaramu bagus, banyak orang lalu terus diuangkan. Jadi misalnya, mohon maaf kalau Pak Rahmat di sini kan bukan lalu aku pinter adzan aku dibayar berapa, kan tidak begitu. Artinya tidak menjual suara. Tapi ada orang yang menjual suara. Ada juga orang yang menjual ilmu. Jadi orang diberi kemampuan ilmu tinggi, tapi terus diuangkan. Bagaimana ilmunya ini menjadi uang. Nah itu kita diuji oleh Allah. Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian tentang sesuai dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu. Ini sekaligus kalau kita fastabiqul khairat, kita itu self assessment, menilai diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri. Aku ini punya bakat apa? Aku punya kelebihan apa? Aku punya kekuatan apa? Terus bagaimana saya memanfaatkan kekuatan, kelebihan, dan keterampilan saya ini untuk melakukan kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi kalau kita mau fastabiqul khairat, lihat kita kemampuannya apa. Jangan kita tidak punya kemampuan ilmu terus kita maju berceramah. Bacaan Qurannya nggak benar, maju jadi imam. Nah, itu dia tidak menyadari kelemahannya sendiri. Kalau kelebihan kita apa, terus kita manfaatkan untuk fastabiqul khairat. Jadi langsung liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Maka bercepat-cepatlah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lagi berikutnya nadanya seperti tadi, ilallahi marji'ukum jami'a. Kalian semua akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Allah nanti akan menerangkan kepada kalian apa yang kalian perselisihkan. Jadi yang sudah kita tangkap adalah bahwa kalau kita mau fastabiqul khairat, kita lihat Allah memberi kita apa, terus apa pemberian Allah itu kita gunakan. Kalau kita punya ilmu, kita gunakan untuk fastabiqul khairat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, antara lain untuk menolong orang lain. Dia punya ilmu kedokteran, gunakan ilmu kedokteran itu untuk mencari kebaikan, mencari pahala. Ahli ekonomi, gunakan. Ekonomi Indonesia carut marut, maka gunakan kepandaianmu di bidang ekonomi. Nah itu, jadi dengan begitu belajar ilmu ekonomi itu dapat pahala kalau niatnya untuk kebaikan. Kan ada orang bilang yang dapat pahala itu kalau belajarnya fikih, tauhid, begitu. Ketika Allah menyebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang bisa takut kepada Allah adalah para ulama. Ayat itu tidak cerita tentang ahli fikih atau apa. Ayat itu konteksnya kealaman. Jadi misalnya
binatang ada yang dibuat putih, ada yang hitam. Gunung-gunung ada yang dibuat putih, ada yang hitam, ada yang merah. Terus yang bisa bertakwa hanya yang berilmu. Nah, berilmu itu tidak harus fikih. Karena banyak orang ahli fikih tapi maling, korupsi. Apa itu? Banyak nggak itu orang-orang yang dipanggil kiai, panggil gus, panggil ustadz, tapi korupsi. Jadi ilmu itu semua ilmu, tapi niatnya, ya. Aku mau mempelajari ilmu ekonomi supaya aku bisa mensejahterakan bangsa Indonesia. Dengan kesejahteraan itu mereka bisa tenang melakukan ibadah dan sebagainya. Mereka bisa pergi haji karena punya penghasilan yang cukup. Nah, itu belajar ekonomi dapat pahala. Nah, jadi punya kelebihan di bidang fikih, ya fikih dipakai untuk ngajari orang supaya sholatnya sah. Orang punya keahlian di bidang produksi, manufacture, gunakan ya as-sana'ah. Begitu pula orang yang misalnya diberi oleh Allah kelebihan dalam harta, gunakan harta itu untuk fastabiqul khairat. Misalnya apa? Untuk berdagang, untuk produksi. Lah, produksi itu dapat pahala nggak? Tergantung niatnya. Kalau niatnya kita melihat misalnya ini di kampung saya ini banyak orang-orang miskin karena nggak ada pekerjaan. Kenapa? Ya anak-anaknya nggak punya keterampilan, sekolahnya nggak tinggi. Nah, saya melihat ada satu keluarga ambil inisiatif, dia kebetulan bisa membuat kerajinan handicraft. Kerajinannya tuh bikin kerudung. Zaman dulu itu kan ada kerudung dikasih streaming itu apa itu? Yang pakai tangan itu. Ya. Jadi itu terus dia beli kain, dikasih gambar kembang, terus dikasih instruksi ini merah, ini putih, ini biru, terus kasih benang. Nak sini, aku ajarin. Begini ya, caranya begini. Dah ini kain ini kamu bawa pulang, aku kasih benang warna-warni ini untuk mengisi ini. Yang aku tulis putih, kamu kasih benang ini. Ya, aku merah. Oh, itu banyak itu anak-anak muda yang mengerjakan itu. Mengerjakannya sambil lalu. Jadi ada orang membawa itu nanti seminggu baru selesai. Ada yang 2 minggu baru selesai. Gak apa-apa, tapi karenanya kan berpuluh-puluh anak. Ya, jadi setiap hari mesti ada yang masuk. Kalau niatnya supaya orang-orang kampung saya ini bisa menghidupi, bisa memberi nafkah kepada keluarganya sendiri, supaya mereka beribadah dengan tenang, pahala. Jadi kalau punya keterampilan seperti itu, pakai. Misalnya juga untuk sedekah, infak. Nah, seringkali kalau orang mengatakan bahwa kalau punya harta diinfakkan, tidak harus berupa infak, bisa dengan cara employment, mempekerjakan orang. Nah, mempekerjakan orang itu seperti tadi, ya. Ini kita lihat itu di Jakarta ini banyak toko-toko yang ini kayaknya yang penting hanya memberi pekerjaan, ini belum tentu untung. Ya. Saya nggak enak kalau menyebut jenis barangnya, nanti dikirain saya pro atau anti itu. Tapi banyak itu toko-toko yang ini kayaknya pengelolaannya ini keroyokan aja nih, supaya anak-anak muda ini dapat pekerjaan karena mereka nggak punya keterampilan lain untuk jaga toko, terus itu ngepak, bungkusin, terus ada kurma dan sebagainya. Oh, saya bilang kurma itu sudah bisa ditebak itu, ya. Terus itu termasuk memanfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Misalnya lagi kelebihan di bidang tenaga, aku nggak punya duit, udah ini ada yang membeli
apa tadi namanya, monitor, proyektor. Ada yang beli proyektor, aku urun memasangnya, ya, aku ikut andil memasangnya. Nah, itu punya tenaga. Karena yang membeli ini belum tentu sempat, dia hanya sempat ngasih duitnya aja. Oh iya benar Pak. Hanya pesan ngasih duit, dia sibuk kerja. Ya jangan disuruh Pak sini pasang dong, kamu yang beli. Enggak. Dia mumpung tidak sempat, saya yang punya waktu sempat dan aku bisa, aku lakukan. Itu yang punya tenaga. Begitu pula kalau kita punya tenaga, ya kita yang melakukan jihad, jihad di jalan Allah. Saya teruskan. Kalau kita itu mau berlomba-lomba semacam itu, maka kita akan menjadi orang yang terdepan. Tadi ada istilah muqarrabun, karena kita berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah. Ketika kita makin dekat, kita diakui sebagai al-muqarrabun. Nah, al-muqarrabun itu istilah lain as-sabiqun. As-sabiqun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Nah, ini sudah implementasi. Kalau tadi kan teorinya. Yang ini orang yang melakukan apapun yang mereka lakukan. Ini bisa orang yang mengeluarkan sedekah. Ada orang yang melakukan membantu orang lain dan sebagainya. Bahasanya ini dibikin general, umum. Yu'tuna ma atau, memberi apa yang mereka berikan. Memberi apa saja. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Di hatinya itu sambil ada keyakinan, aku ini nanti akan kembali kepada Tuhan. Ketika aku kembali, aku akan dihisap. Aku punya duit, saya pakai untuk apa? Aku punya tenaga, aku pakai untuk apa? Aku dikasih waktu, aku gunakan untuk apa? Ini aku akan ditanya. Oleh karena itu, aku harus cepat-cepat. Ulaika yusari'una fil khairat. Orang yang semacam itulah yang yusari'un, bercepat-cepat, bergegas-gegas dalam melakukan kebaikan. Ya ada suatu masjid yang pegawainya itu ya diharapkan ngimami, diharapkan adzan, terus diharapkan bantu bersih-bersih. Terus suatu saat pengurusnya itu melihat kotor gitu. Terus pengurus itu, ya ketuanya, ya sekretarisnya itu bersih-bersih. Orang ini diem aja. Jadi, kok nggak tahu diri sih? Ada orang tua-tua lagi repot begini, kok dia tidak mau membantu? Dia tidur-tiduran begitu santai. Kok bisa? Nah itu sampai ini pengurusnya itu heran. Nah itu berarti dia itu tidak termasuk yusari'una fil khairat. Kalau yusari'una fil khairat, ini orang tua-tua kasihan. Aku aja. Kalau orang tua jatuh ini masalah ini. Aku aja yang naik gitu. Nah, karena orang-orang itu yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, mereka itu menjadi terdepan. Terdepan. Jadi kalau istilahnya muqarrabun itu diukur dari garis finish. Garis finishnya Allah. Orang yang bercepat-cepat melakukan kebaikan itu dekat dengan Allah, maka muqarrabun. Sudah dekat dengan finish. Nah, orang yang bercepat-cepat dibanding dengan orang lain, dia tuh berada di paling depan. Jadi teman-teman yang lain masih di belakang, santai-santai, dia di depan. Orang yang di depan itu istilahnya sabiqun. Jadi as-sabiquna as-sabiquna was-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ini di surat Al-Waqiah. Yang namanya muqarrabun itu ya as-sabiqun. Dilihat dari mana? Dilihat dari garis finish Allah, dia muqarrabun. Dilihat dari start dan teman-teman yang lain, dia itu as-sabiqun. As-sabiqun itu bahasa Inggrisnya apa itu? Excellent. Dari kata excel. Excel itu mendahului. Excellent, orang yang mendahului. Cuma dalam prakteknya kalau wah dia excellent,
Excellent itu lebih dari bagus sekali ya. Bagus sekali. Tapi kalau dia itu paling depan juara disebut excellent, as-sabiqun. Ya. Jadi mari kita tangkap bahwa kita itu didorong oleh Allah untuk bercepat-cepat melakukan kebaikan. Nah, cepat-cepatnya itu di ayat ini tadi yang sebelumnya ini istilahnya yusari'un, bercepat-cepat. Ada istilah yang lain yang dibagikan oleh Allah, fafirru ilallah. Fafirru, larilah kamu menuju kepada Allah. Jadi istilahnya lari. Ada istilah lain yas'aun. Ya, yas'aun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Sa'i itu lari kecil. Ya, jadi untuk menunjukkan bercepat-cepat bisa katanya yusari'un, bercepat-cepat, bisa fastabiqu, ya. Bisa juga yas'aun, lari-lari kecil, bisa juga fafirru, larilah kamu menuju kepada Allah. Di sini terjemahannya sudah dibilang segeralah, bersegeralah, tapi farra yafirru itu artinya lari. Inni lakum minun nadhirun mubin, aku memberi peringatan kepada kalian, memberi peringatan bahwa kalian nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kalian mau bercepat-cepat, kalian mendapatkan naim, surga yang penuh kenikmatan. Tapi kalau tidak, kalau kamu gagal, kamu akan masuk neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat, memotivasi kita untuk selalu bersegera mengambil kesempatan setiap kali ada kesempatan melakukan kebaikan.